Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang cukup aktif diperdagangkan pada tanggal 9 Desember 2024. IHSG menguat dan beberapa saham konglo ini makin berjaya. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan transaksi jual beli saham. Keputusan investasi ada pada tanggung jawab Sobat Trader semuanya. Inilah IHSG kita yang pada perdagangan hari ini menguat 0,74%, cukup volatil pergerakannya, namun akhirnya di akhir sesi gap up, didorong beberapa emiten perbankan yang gap up di akhir sesi BBCA dan BBRI. Secara value transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar, 10 triliun, disertai dengan foreign buy sebesar 3,5 triliun dan foreign sell sebesar 2,9 triliun. Berarti sudah mencatatkan net foreign buy kembali sebesar 600-an miliar, 0,6 triliun. Asing sudah mulai akumulasi di IHSG kita. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini. Adro, Alamtri. Ada asing akumulasi sebesar 217 miliar, besar sekali. Menguat 16,52%. BBCA, nah, asing sudah mulai akumulasi 209 miliar, menguat 2,73%. Goto, asing ada masuk besar sekali juga nih, 169 miliar, menguat 1,30%. Kemudian BMRI asing ada masuk 130 miliar, menguat 2,41%. INDF 82 miliar, BBNI 68 miliar, Pegas 62 miliar, menguat. ASI 53 miliar, UNTR, Raja 25 miliar, asing kembali masuk dan menguat 11%. Film menguat 2,9%. BRMS, BP, Java, Saratoga, ITMG, KLPF, dan seterusnya. Cukup menarik beberapa emiten-emiten yang diakumulasi oleh asing. Lalu BBRI net foreign sale masih 137 miliar, menguat 1,86%, closing di 4.390. Kemudian TLKM net foreign sale 68 miliar, melemah 0,72%. AAD, ternyata asing jualan AAD. Wow, 40 miliar. Menguat 19,75%. Arah ya AAD, namun asing ada jualan. Menarik ini. Kemudian brand ada jualan asing 37 miliar, AMRT 26 miliar, SCB 26 miliar, TPIA 23 miliar, PTRO 18 miliar, Buka 16 miliar, ternyata ada asing jualan dan menguat. CTRA, MMN, Bumi. Mari kita lihat technical IHSG. Sudah reversal. Setelah beberapa waktu yang lalu IHSG kita cukup terkoreksi dalam. Low-nya ada di 7.141 low-nya. Kemudian pada perdagangan 3 Desember menguat, tanggal 4 Desember menguat, sempat koreksi sedikit di tanggal 5 Desember. 2 hari terakhir mengalami penguatan, didorong oleh beberapa saham perbankan. Pada perdagangan hari ini, sedangkan pada perdagangan 6 Desember didorong oleh beberapa saham grup Pak PP dari brand TPIA, Cuan, PTRO. Secara teknikal saat ini IHSG pas berada di EMA 50, berada di bawah EMA 50, sehingga ada potensi kepentok lagi ya. Beberapa waktu yang lalu ketika kepentok EMA 200 kemudian terkoreksi, meskipun langsung lanjut menguat, namun ya tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada koreksi kembali sedikit untuk kemudian ada penguatan. Wajar saja kalau ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Karena jika melihat closing pada perdagangan hari ini, BBCA dan BBRI yang ditutup gap up, ya ada potensi BBCA dan BBRI pada perdagangan esok 10 Desember 2024 terkoreksi di awal sesi. Yang pertama adalah Adro, Alamtri Resources Indonesia. Pada perdagangan hari ini menguat 16,52% dengan penguatan cukup tinggi, disertai dengan asing masuk 217 miliar. Dan secara bandarmologi ada normal akumulasi, yang akumulasi
CC, BK, AK, RXTP yang distribusi ASCII, GR, SA, AN. BK akumulasi average price-nya cukup bawah ya, 2300-an. CC average price-nya sudah tinggi, dia ikut ngangkat harganya berarti 2500-an. Maka sudah cukup jauh last price dengan average price dari big player, sehingga jika ada koreksi-koreksi ke 2600 ya wajar-wajar saja, karena kenaikan pada perdagangan hari ini cukup solid, sempat menguat, koreksi, menguat kembali. Jika ada koreksi ke 2600 ke 2550 justru koreksi wajar, karena big money juga sudah floating profit, tinggal mereka sewaktu-waktu take profit. Namun untuk jangka menengah, Adro masih menarik, masih ada potensi untuk penguatan lanjutan ke 2750 ke 2800. Karena asing ada masuk cukup besar, maka potensi bahwa Adro akan lanjut kenaikannya setidaknya sampai ke 2800, 2900, bahkan ke 3000 masih ada kemungkinan untuk jangka menengah. Silahkan kalau sobat trader tertarik untuk trading di Adro, Alam Tri Resources Indonesia. Selanjutnya SRTG, Saratoga Investama Sedaya yang pada perdagangan hari ini juga menguat 7,34%. Syarat bantermologi ada akumulasi kecil dan disertai dengan asing masuk sebesar 10 miliar yang distribusi YUCC, YP, IF yang akumulasi BB, KZ, PDNI. Secara teknikal saat ini Saratoga juga mengalami penguatan karena ada sentimen dari Adro. Volume pada perdagangan hari ini lebih besar daripada volume perdagangan pada Desember, sedangkan Adro volume perdagangan 9 Desember tidak lebih besar dari volume 29 November. Ya karena di sini cukup ramai ya. Kalau dengan volume hampir sama. Volume pada perdagangan 9 Desember dengan volume tanggal 2 Desember hampir sama. Kalau Saratoga tampak lebih besar volume pada perdagangan 9 Desember ini. Karena volume pada perdagangan 9 Desember ini ada yang buy, ada yang sell nih. Ketika sudah sampai high-nya di 2850, kemudian ada yang jualan di bawah turun. Secara teknikal masih ada kemungkinan untuk Saratoga Investama mampu melanjutkan penguatannya. Namun memang resistnya ada di 2800. Ya, resist ada di 2800. Belum mampu menembus 2800 pada bulan September. Sempat menembus sedikit, high-nya ada di 2800, pas 2800 ya. Closing pada perdagangan hari ini di 2780, berarti masih belum mampu menembus resisten 2800, sehingga rawan terkoreksi untuk Saratoga Investama. Meskipun dalam jangka menengah, untuk trading jangka menengah, kemungkinan Saratoga Investama masih akan melanjut penguatannya ke 2900 ke 3000. Namun untuk trading jangka pendek ini ada kemungkinan untuk terkoreksi karena sudah pas di resisten. Dan jika ada koreksi maka ya koreksi wajar seperti di perdagangan 5 Desember, perdagangan 9 Desember. Nih, kepentok 2800 kemudian koreksi. Nah, ini kepentok lagi. Apakah akan terkoreksi cukup dalam atau terkoreksi sebentar lalu menguat? Ya mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan. Kalau sobat trader sudah punya dari ke bawah, masih bisa di hold. Kemungkinan besar akan breakout 2800. Karena big player-nya cukup bermain di Saratoga Investama. Apalagi ada sentimen dari Adro yang menguat, ada sentimen dari AAD yang juga menguat. Masih bisa dipantau. Kita coba lihat dengan time frame 1 jam. Ya ini. Kemungkinan akan ada koreksi. Percobaan pertama, cup. Kemungkinan akan ada koreksi setidaknya ke average price stop buyer di 2700 ya. Jika ada koreksi ke 2700 maka wajar BB yang cukup tinggi nih 2774. Jika ada koreksi ke 2700 maka wajar justru kesempatan untuk average up atau kesempatan untuk beli baru, entry baru ketika ada koreksi ke 2700-an. Kemungkinan akan membentuk cup and handle secara time frame 1 jam.
Bisa dipantau untuk salah satu gaya utama. Selanjutnya Raja pada perdagangan hari ini kembali menguat 11,606% dan disertai dengan akumulasi asing dan secara fundamental juga ada akumulasi besar. Selamat bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy. Pelan-pelan akumulasi di sekitar 2000, sudah floating profit cukup lumayan ya. Dan ada sobat trader yang spekulasi buy di 2100-an, 2150 pada perdagangan hari Jumat kemarin. Tampak tertahan di EMA 20, kemudian ada sobat trader yang bertanya apakah layak beli di harga itu, ya layak beli. Karena kalau ada koreksi-koreksi pun juga masih layak beli. Kemungkinan masih ada penguatan dan benar pada perdagangan 9 Desember menguat 11,06%. Cukup tinggi penguatannya dan sudah hampir mencapai resisten sebelumnya di 2500 ya. 2500 menjadi resisten terdekat dari Raja yang pada perdagangan tanggal 25 November sempat ditembus namun kemudian dibawa koreksi. Nih, 2500 menjadi resisten dari Raja saat ini rukun Raharja. Jika ada kenaikan sampai ke 2500 maka kemungkinan akan kepentok ya, akan kepentok. Misalkan tembus kemungkinan akan kembali ke 2500 seperti yang terjadi di tanggal 25 November nih, sempat menembus namun kemudian dibawa koreksi sampai closingnya di 2500. Berikutnya koreksi. Saat ini sudah hampir mencapai resisten, maka silahkan dipantau untuk saatnya take profit nanti jika tidak mampu breakout. Jika mau breakout ya silahkan di hold, atau kalau memang mau hold jangka menengah ya dipersilahkan. Masih ada potensi untuk Raja mampu melanjutkan kenaikannya. Ini sudah uptrend cukup lama sehingga kemungkinan besar juga masih akan uptrend jika berhasil breakout 2500 ke 2600. High di 25 November ada di 2620. Ini all time high dari Raja terjadi di 25 November yaitu di 2620. Kemungkinan juga akan menyentuh ke sana ya, maka target TP-nya di 2500, 2560, 2600. Silahkan TP di sekitar area situ. Kalau memang hanya untuk trading jangka menengah. Sudah floating profit lumayan kalau dapat harga dari 2000, 2000-an, sudah floating profit 20%-an. Silahkan dipantau untuk Raja. Untuk trading jangka pendek itu juga menarik karena cukup volatil pergerakannya. Selanjutnya Pani yang pada perdagangan hari ini juga kembali menguat disertai dengan small distribusi menguat 5,88%. Setelah pada perdagangan kemarin ada penguatan yang cukup tinggi dari Pani. Kemarin Jumat menguat 11,84%, pada hari ini menguat 5,88% dan pas closing di resisten 18.000. Yang distribusi AO, ZP, XC, CCYU yang akumulasi MG, PD, CP, CD, AK. Secara teknikal saat ini Pani pas berada di resisten ya. Resisten 18.000. 18.000 menjadi resisten yang sempat ditembus pada perdagangan 4 November. Namun kemudian closingnya di bawah turun. Markup high-nya ada di 18.800, kemudian di bawah turun. Setelah itu koreksi. Nah, nih pas 18.000. Maka wajar saja jika Pani akan ada koreksi untuk perdagangan esok. Jika kita lihat dalam time frame 1 jam, ya baru ada koreksi sedikit. Tanggal di awal sesi tadi, ya. Awal sesi tadi sempat koreksi cukup dalam, namun kemudian menguat, koreksi dikit, kemudian menguat. Maka jika ada koreksi dikit, ya wajar-wajar saja. Support terdekat ada di sekitar 17.500. Jika ada koreksi ke 17.500, maka adalah koreksi wajar. Kesempatan untuk entry baru di area itu kalau sobat trader tertarik untuk trading jangka pendek di Pani. Kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya menuju ke resisten berikutnya di 19.000. Yang pada perdagangan 4 November belum sempat disentuh. Kemungkinan ini akan menjadi target kenaikan dari Pani ke 19.000. Nah, kalau sudah sampai ke 19.000, kemungkinan akan konsolidasi sebelum nanti ke 20.000. 20.000 kemungkinan akan jadi resisten yang cukup kuat untuk Pani berusaha menembusnya.
Nah, 18.000 ini juga bisa jadi resisten minor yang akan menahan kenaikan dari money. Maka kalau sobat traders hanya trading jangka pendek sudah floating profit, mau TP ya dipersilahkan. Kalau mau trading jangka menengah dan merasa bahwa koreksi wajar saja dan target TP-nya di 19.000, di 20.000 ya dipersilahkan. Karena keputusan investasi ada pada tanggung jawab masing-masing. Silahkan diatur area entry-nya, diatur trading plan-nya, diatur area jualannya. Kalau sobat trader sudah tahu strategi jualnya di mana, belinya di mana, kemungkinan besar sobat trader sudah menjadi trader yang handal. Kemudian APLN, Agung Podomoro Land, pada perdagangan hari ini ada penguatan 8,82% disertai dengan asing masuk sebesar 215 miliar dan disertai dengan netral. Secara terminologinya netral. Secara teknikal saat ini APLN kembali mengalami penguatan di tengah beberapa emiten properti dengan market cap besar. Belum ada pergerakan, APLN mengalami penguatan sendiri bersama dengan BES. Agung Podomoro Land menguat 8,82%, asing ada masuk, volume cukup besar, maka ada potensi bagi APLN untuk kembali menguat ke 113 yang distribusi CC, IN, MU, CD, YP, LG, YJ, yang akumulasi NI, FS, XC, KI, IF, YU, EP. Maka Agung Podomoro Land masih akan ada kenaikan lanjutan ke 113 ke 115, bisa dipantau untuk perdagangan esok 10 Desember 2024. Kalau ada koreksi-koreksi ke average price dari 109 NI di 109, FS 108, jika ada koreksi ke 109 108, maka koreksi-koreksi wajar justru kesempatan untuk ikut spekulasi buy bersama dengan NI, FS, XC. Kemudian BES, Bekasi Fajar Industrial Estate, pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 9,71% disertai dengan asing masuk 1,3 miliar. Secara terminologi cukup menarik BES, akumulasi besar. Kalau APLN netral-netral saja akumulasinya. BES ada akumulasi yang cukup besar oleh PD, CC, AK, BQ. Average price PD 111, closing di 113. Yang distribusi YP, ZP, EP, NI, CP, OD, KK. Yang akumulasi PD, CC, AK, BQ. Secara teknikal tampaknya BES akan kembali reversal dari downtrendnya setelah cukup sideways beberapa waktu terakhir. Koreksi, menguat. Ini berhasil berikut sideways-nya di 108 resistennya, berhasil berikut area sideways. Maka jika BES kembali terkoreksi ke 110, ke 109, 111, justru kesempatan untuk entry baru atau untuk average up bagi yang sudah punya dari harga bawah. Bisa dipantau untuk BES, jika ada koreksi-koreksi, kesempatan untuk spekulasi buy. Masih akan ada potensi untuk penguatan lanjutan. Kalau sudah seperti ini dengan volume, maka kalau ada koreksi justru diskon. Kalau memang langsung lanjut naik, ya diatur area entry-nya supaya tidak dekat dengan resisten. Karena ini ada EMA 50 di 114, ada EMA 200 di 116, maka diatur sendiri area entry-nya. Yang jelas, kalau ada koreksi berarti diskon ke 108, bisa dapat 108, justru kesempatan dapat murah. Harapannya masih ada kenaikan lanjutan dari BES ke 115 ke 120 kembali. Selanjutnya Bukalapak pada perdagangan hari ini menguat 4,88% disertai dengan volume yang cukup besar. Namun asing ada keluar 16 miliar, secara terminologinya juga normal distribusi. Yang distribusi AK, YP, PF, CC, LG, yang akumulasi SQ, YJ, MG, NI, BKSS. Secara teknikal Buka masih tertahan di EMA 200. Penguatan pada hari ini sempat menyentuh ke EMA 200-nya di 131, high-nya di 131, namun kemudian closing-nya di bawah turun. Terlepas dari itu, beberapa emiten dari sektor teknologi sudah cukup aktif, termasuk MTech yang sudah kembali uptrend, sudah berada di atas EMA 200, sudah sebulan lebih MTech uptrend, sedangkan Bukalapak ini masih sideways di area bawah, sideways di area bawah. Goto juga sudah menunjukkan tren positif.
maka Bukalapak pun mungkin akan ada potensi untuk penguatan lanjutan. Harapannya mampu breakout dari MA 200 dan nanti mampu kembali menguat ke 135 ke 140. Selamat bagi sobat trader yang akumulasi di harga bawah sesuai dengan trading plan kita di dekat support 120 atau support kuatnya di 116-an. Sudah membentuk higher low, low, higher low, higher low, higher low. Nah, semoga tetap uptrend untuk Bukalapak. Selanjutnya Goto. Kita bahas sedikit Goto yang pada perdagangan hari ini sempat breakout resisten di level harga 80, namun kemudian closingnya dibawa turun ke 78. Beberapa waktu terakhir ada asing masuk dan pada perdagangan 9 Desember ini asing makin besar masuknya 169 miliar. Secara fundamental ada akumulasi besar oleh YU, KI, ZPRX yang distribusi YP, XL, SKI, IU, BQ. 80 masih belum mampu ditembus ya. Kalau sudah seperti ini biasanya akan ada koreksi. Akan ada koreksi karena ini cukup bisa dihafal polanya. Setelah naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi. Maka ini sudah beberapa hari candle hijau sehingga jika ada koreksi kembali ke 75 wajar saja. Koreksi kembali ke 72 bahkan masih wajar. Koreksi ke 68 pun masih wajar ya. Sehingga kalau sobat trader memang sudah punya dari ke bawah dan mau take profit ya dipersilahkan take profit. Dipersilahkan take profit, nanti spekulasi buy kembali kalau turun ke 72 ya. Ke 72 beli, bawa turun beli, bawa turun beli. Kemungkinan ini masih akan melanjutkan kenaikannya, namun memang pergerakannya cukup bisa kita manfaatkan, swingnya bisa kita manfaatkan untuk take profit ya. Beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, manfaatkan swing dari Goto sampai nanti dia sampai di harga 100. Kalau mau hold crash Goto dan ingin take profit di 100 ya dipersilahkan jika memang sangat yakin bahwa emiten ini mampu menguat sampai ke 100. Soalnya SMA yang pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi 7,75%, bahkan sempat menguat sampai ke 158. Namun kemudian closingnya dibawa turun ke 153, berarti sempat menguat sampai 10%-an. Secara fundamental ada normal akumulasi yang disertai dengan asing jualan 3 miliar yang distribusi AK, GR, XLDR yang akumulasi RF, ZPNI, YP, BK. Secara teknikal SMA sudah uptrend terlebih dahulu daripada Bukalapak, menyusul dengan MTEK. Sudah berhasil breakout sideways ya, berhasil breakout sideways yang terjadi sejak April 2024, terkoreksi menguat, terkoreksi menguat, terkoreksi menguat, terkoreksi menguat, berhasil breakout MA 200 ya, berhasil breakout MA 200 dan berhasil breakout resisten di 140, berhasil breakout resisten di 150. Namun kalau ada koreksi wajar-wajar saja karena kenaikannya juga sudah berhari-hari. Kenaikan sejak tanggal 28 November cukup konsisten naik. Sehingga jika ada koreksi ke 150 sangat wajar, koreksi ke 145 juga wajar, koreksi ke 140 pun juga masih wajar. Karena 140 adalah resisten yang sebelumnya menjadi resisten kuat dari Surya Citra Media sehingga mampu menahan kenaikan dari SMA nih di sini. 140 sampai 140 kemudian koreksi sampai 140 kemudian koreksi. Nah, koreksi baru breakout kemarin, hari ini menguat. Jika ada koreksi maka wajar saja. Silahkan kalau sobat trader sudah punya dari bawah mau di take profit dipersilahkan, kalau masih mau hold ya dipersilahkan. Selanjutnya GCTL, injek profit bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy di GCTL pada perdagangan hari ini menguat 5,54%, sudah sampai ke TP1. Kalau sobat trader dapat di harga 1090 ya, dapat harga di 1090, 1100 sudah floating profit 5%-an. Selamat, sudah sampai HTP2 sobat trader karena HTP2 itu 5%. Pada perdagangan hari ini asing ada masuk 3,4 miliar. Secara teknikal tampaknya
koreksinya sudah tertahan dan ada potensi untuk GJTL mampu kembali menguat ke 1200 ke 1220 ya. Target resist terdekat di 1180 pas di MA 200. Target resist berikutnya di 1200 pas di MA 50. Yang distribusi YP, PD, XC, YB, yang akumulasi KK, CC, SK, BK, CP. Selamat bagi sobat trader sudah punya dari ke bawah, masih bisa di hold. Untuk jangka menengah tentu ini juga masih akan sangat menarik. Namun kalau hanya untuk trading jangka pendek, trading sekiranya sudah sampai resisten dan mau titik profit ya dipersilakan. Selanjutnya Clio pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 6,72%. Injak profit bagi sobat trader sudah spekulasi buy di Clio pada perdagangan sini pada Desember 2024 ya. Kita buat yang trading untuk pada Desember 2024 dan kita ingatkan bahwa kalau Clio koreksi justru kesempatan untuk beli di harga murah. Low-nya di 1205, kemudian closing di 1220 pada perdagangan itu. Setelah itu menguat, kemudian menguat, kemudian menguat. 3 hari berturut-turut menguat setelah kita buat yang trading. Selamat sudah hit TP2 lebih. Closing pada perdagangan hari ini di 1350 disertai dengan asing ada masuk 4 miliar. 3 hari terakhir asing ada masuk secara fundamentologi akumulasi besar. Masih menarik untuk sobat trader hold take profit areanya di 1400 ya. Yang distribusi DR, CP, YJ, YP, yang akumulasi BB, BK, AK, CC. Secara gambaran besar Clio sudah sangat uptrend. Namun memang beberapa kali belum mampu menembus 1400. Sempat menembus 1400 tanggal 1 Oktober, namun tampaknya ini hanya markup sesaat. Di markup, kemudian koreksi, lalu koreksi. Maka jika terjadi seperti ini pada perdagangan beberapa waktu ke depan, jika terjadi kenaikan cepat dari Clio, berhasil breakout 1400 dan terjadi kenaikan cepat, maka silahkan diatur area take profitnya di harga tertinggi dari Clio. Ya, harapannya bisa take profit di atas 1400. Jika memang terjadi pembalikan, maka ikutan jualan. Kalau memang masih ada kenaikan lanjutan, ya dipersilahkan untuk di hold untuk jangka menengah. Kemungkinan juga masih akan lanjut kenaikannya. Meskipun kalau ada koreksi juga wajar. Seperti terjadi sini, menguat kemudian koreksi cukup lama ini, sideways cukup lama. Nah, setelah akumulasi selesai, diangkat. Selanjutnya di SNG pada perdagangan hari ini juga mengalami penguatan 4,7%. Secara fundamentologi ada akumulasi besar. Secara teknikal ini juga sudah uptrend. Berhasil breakout dari MA20 dan ada potensi untuk di SNG mampu melanjutkan penguatannya. Beberapa waktu lalu sempat kita gambar bahwa ada potensi di SNG membentuk head and shoulder, namun ternyata tidak terrealisasi. Ya selamat. Bagi yang sudah spekulasi buy di saat koreksi pada perdagangan 2-3 Desember ini sudah floating profit lumayan. Kalau sobat trader spekulasi buy di sini ada asing masuk pada perdagangan hari ini 3,4 miliar. Yang distribusi BK, BB, KIOD yang akumulasi ZP, IF, IU, AN. Secara teknikal saat ini di SNG pas berada di resisten. Di resisten beberapa waktu yang lalu di sini 1230, 1240 yang pada tanggal 19 November belum mampu bertahan di atas itu, kemudian koreksi. Maka jika di SNG mampu menembus resisten di 1240, ada potensi di SNG mampu kembali menguat ke 1300. Silahkan kalau sobat trader tertarik untuk swing trading di DSNG, maka ada potensi untuk DSNG juga mampu melanjutkan penguatannya. Sudah cukup uptrend. Selanjutnya KKGI pada perdagangan hari ini menguat 5,83%. Asing jualan 207 miliar. Secara fundamentologi ada akumulasi besar. Yang akumulasi FS, CP, KKO, DYP yang distribusi XL, AK, EP, GR. Average price mereka 542, 531, 524. Secara teknikal saat ini DSNG sudah cukup downtrend. Terjadi penurunan sejak bulan Agustus, koreksi, menguat sedikit, koreksi, menguat. Volume pada perdagangan hari ini 9 Desember 2024 sebenarnya cukup bagus, namun pola DSNG ini tidak begitu kita sukai, sebab setelah habis ada penguatan kemudian koreksi, setelah habis ada penguatan kemudian koreksi.
sehingga kita tunggu-tunggu lagi ya. Pola dari KKGI beberapa waktu terakhir itu kalau sudah menguat biasanya koreksi. Sehingga baiknya kalau beli KKGI ya saat koreksinya. Ini tertahan di EMA 200 kemudian menguat, maka jika ada koreksi ke dekat EMA 200 di 500, justru kesempatan untuk buy on weakness. Harapannya tetap berada di atas EMA 200 dan mampu kembali menguat. Tampaknya memang ini sengaja untuk dibawa turun, konsolidasi ke EMA 200-nya. Kalau untuk spekulasi buy di KKGI, ya beli di dekat-dekat 500. Kesempatan untuk buy on weakness di sekitar area itu. Selanjutnya data yang sudah mencetak all time high-nya kembali pada perdagangan hari ini menguat 8,11%. Closing di 800, asing ada masuk 187 miliar, 187 juta. Ada akumulasi yang cukup besar oleh XC ternyata. XC, YP, ZP, YB, akumulasi yang distribusi CP, LG, KK, XL. Secara teknikal ini sudah all time high. Silahkan kalau sebenarnya sudah menyadari di bawah, bisa di hold untuk jangka menengah. Tinggal dipasang trailing stopnya, terserah mau 5%, 7%, 8%, diatur sendiri untuk trailing stopnya. Sudah kita buatkan trading plan sejak di sekitar area sini, sideways area sini, kemudian menguat, belum sempat kita buatkan trading plan lagi, kemudian menguat dan terus menguat. Selamat kalau sebenarnya sudah menyadari ke bawah saat kita buatkan trading plan di awal-awal bulan November ya. Ini cukup sideways di sekitar area sini dan sempat breakdown support namun tidak sampai kena CL karena closingnya di atas support lalu menguat. Kalau untuk trading scalping ini cukup menarik, silahkan kalau sebenarnya tertarik untuk scalping di remalah abadi. Kalau untuk swing jangka menengah ini juga menarik, namun ya diatur area entry-nya kalau memang untuk trading jangka menengah. Karena ini sudah uptrend dan RSI stokastik juga sudah overbook, sudah jenuh jual. Sudah jenuh beli. Sehingga ada potensi untuk jualan. Saatnya jualan kalau sudah jenuh beli. Kemudian SSIA, Surya Semesta Internusa pada perdagangan hari ini menguat 6,67% disertai dengan asing jualan 5,83 miliar dan secara fundamentologi netral. Maka masih kurang menarik untuk SSIA pada perdagangan esok 10 Desember 2024. Yang distribusi AG, XA, ZP, GR yang akumulasi HP, CC, CP, PD. Secara gambaran besar saat ini SSIA sudah downtrend. Sehingga belum kita masukkan watchlist karena pergerakannya juga sedikit susah ditebak. Breakdown dari support 1100, kemudian koreksi, breakdown dari EMA 200, kemudian koreksi, menguat dikit, konsolidasi, kemudian menguat. Saat ini berada masih di bawah EMA 200, EMA 200-nya di 1050-an. Sehingga jika belum mampu breakout 1050 ada potensi SSIA untuk kembali terkoreksi ke 1010 ke 1020. Jika ada koreksi ke 1010 ke 1020 nanti kita mantau lagi apakah tetap akan bertahan di atas itu konsolidasi dan ada akumulasi atau tidak. Jika ada akumulasi maka nanti bisa kita spekulasi buy kalau memang cukup menarik dari SSIA. Volume pada perdagangan 9 Desember sebenarnya cukup menarik namun karena downtrend biasanya naik untuk kemudian turun. Sehingga jangan dikejar kalau sudah seperti ini. Kecuali breakout EMA 200, maka bisa buy on breakout dan di hold untuk jangka menengah. Selanjutnya Java pada perdagangan hari ini sudah hampir menyentuh 2000. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy di Java. Sudah akumulasi pelan-pelan saat koreksi ke 1700. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi yang cukup besar oleh AK, KZ, CC, LG, OD, average price AK di 1943, yang distribusi YP, PD, DR, GR. Asing ada masuk 13 miliar, secara teknikal ini sudah hampir akan menguji resisten psikologis 2000. Selamat bagi sebenarnya trader yang sudah punya dari ke bawah, beli di harga 1700-an, akumulasi pelan-pelan, kesabarannya sudah berbuah hasil, tinggal diatur area take profitnya ya. Swing santai seperti ini sebenarnya lebih nyaman bagi sobat trader daripada kejar-kejaran harga untuk scalping yang belum tentu harganya akan lanjut naik. Justru ada potensi untuk
turun karena sudah naik. Kalau seperti ini kan sideways, berarti ini tertahan, harapannya akan ada penguatan ketika sudah tertahan di supportnya seperti ini. Dan benar, 5 hari terakhir ada penguatan dari Java. Selamat. Silahkan dipantau masing-masing. Kemudian KF Kimia Farma pada benar hari ini menguat 4,76%. Secara bandarmologi small akumulasi, namun ada asing masuk 94 juta. Secara teknikal saat ini berada di bawah MA50, belum mampu menembus MA50. Yang distribusi XC, EPP, DTP, yang akumulasi CC, CP, YP, XL. Secara teknikal masih ada potensi KF untuk melanjutkan penguatan. Namun kalau ada koreksi ya terjadi koreksi wajar ke 640, ke 650 akan terjadi koreksi wajar saja. Harapannya KF mampu melanjutkan penguatan ke 680 atau ke 700 resisten yang sebelumnya menjadi support. Selamat bagi sebetulnya akumulasi pelan-pelan dari KF di harga 600-an. Cukup sideways memang, namun ini sudah floating profit kalau sebetulnya akumulasi pelan-pelan di sekitar harga 600. Selanjutnya Wika pada perdagangan hari ini penguat tipis 2,7%. Secara bandarmologi ada semua akumulasi dan asing ada masuk 700 juta. Yang akumulasi CC, AK, BK, BK yang distribusi MCOD, CP, KKXL. Secara teknikal saat ini Wika belum mampu menembus MA20, closingnya di 304, MA20-nya di 307, 308. Jika pada perdagangan esok 10 Desember 2024 Wika mampu breakout MA20, maka ada potensi untuk Wika mampu menguat ke 320 ke 330. Bisa dipantau untuk Wika. Koreksi pada perdagangan 5 dan 6 Desember disertai dengan volume kecil. Ya, ini kita lihat. 5 Desember dengan 6 Desember disertai dengan volume kecil. Volume pada perdagangan 9 Desember cukup besar, lebih besar daripada volume tanggal 6 Desember, sehingga memang akan ada potensi membentuk swing low dan mampu menguat. Low, higher low, higher low. Bisa dipantau untuk Wika. Begitu pula dengan PTPP pada perdagangan hari ini juga menguat 4,21% disertai dengan asing masuk 1,5 miliar. Secara bandarmologi netral. Namun ini tampak sudah breakout MA20 dan ada potensi untuk PTPP mampu melanjutkan penguatan ke 407, 406, 406, 410. Bisa dipantau salah satu kalau sobat trader tertarik untuk trading di beberapa emiten konstruksi PTPP, Wika, begitu pula ADI. Hari ini yang ada penguatan di keras. Itu beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 9 Desember 2024. Beberapa emiten sudah mulai menarik karena tampak reversal di downtrendnya dan ada upside cukup lumayan. Beberapa memang sudah naik cukup tinggi, tinggal diatur area take profitnya karena sudah hampir dekat resisten. Beberapa ada yang masih bisa diantri. Silahkan dipilih emitennya sesuai dengan analisa sobat trader semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.